Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai macam-macam garis, huruf, dan penggunanya. Jadi dalam menggambar teknik itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi untuk garis itu jenisnya sangat banyak. Ya. Jadi jenisnya beragam dan penggunaannya pun berbeda. Nah, jadi antara garis tipis dan tebal pun itu menunjukkan satu objek itu ada pada kriteria tertentu. Ya. Jadi pemahaman mengenai garis ini harus kalian pahami baik-baik karena ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan pembacaan gambar. Yang fatalnya jika terjadi kesalahan pembacaan gambar pada saat dieksekusi di lapangan atau pada saat proses pembuatan produk itu dapat mengakibatkan reject atau benda kerja yang salah, ya. Benda kerja yang salah atau bahkan rusak itu dapat diakibatkan dari salah pembacaan gambar. Ya, ya, akibatnya material tersebut jadi tidak bisa digunakan, ya, tapi syukur-syukur masih bisa diperbaiki. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya, akhirnya material tersebut akan terbuang begitu saja. Jadi materi ini sangat penting. Saya harap kalian mempelajarinya dengan baik. Baik, kita mulai. Jadi untuk garis, ini ada di sini ada garis kontinu. Ya, garis kontinu itu garis yang lurus, garis lurus seperti ini, ya, jelas. Ya, kemudian garis putus-putus seperti ini atau garis gores. Kemudian garis bergores. Ya, ini ada garis titik, kemudian garis titik. Kemudian garis bergores ganda. Nah, garis bergores ganda ini ya seperti ini. Ya. Nah, jadi semuanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan masing-masing ini juga ada perbedaan. Ya. Jadi jika tebal atau tipis itu artinya berbeda dan penggunaannya pun berbeda. Jadi kalian harus memahami ini ya, agar gambar yang kalian buat itu dapat terbaca dengan baik. Lanjut ya. Kemudian untuk garis, ya, garis yang atau ketebalan garis yang digunakan itu mulai dari 0,18, 0,25, 0,35 sampai 2 mm. Ya. Tapi untuk karena 0,18 itu terlalu tipis ya, dan sering mengalami kesulitan, pembacaannya pun agak sulit ya kadang, maksudnya karena terlalu tipis ya. Jadi untuk yang 0,18 ini jarang digunakan. Ya. Jadi paling tidak digunakan 0, di atasnya 0,18. Ya. Jadi mulai dari 0,25 dan seterusnya sampai 2. Jadi ketebalan ini ya, macam ketebalan garis ini sangat mempengaruhi posisi dari benda kerja yang kita gambarkan.
Jadi untuk garis yang paling tebal itu biasanya digunakan pada benda kerja, ya, pada benda kerjanya. Ya, jadi gambar benda kerja itu memiliki garis yang lebih tebal dibandingkan dengan garis yang ada pada bagian yang lainnya. Contohnya garis dimensi. Garis dimensi pasti lebih tipis daripada garis benda kerjanya. Atau garis tepi itu juga tebal. Ya. Jadi biasanya digunakan garis 0,5 dengan ketebalan ya, dengan ketebalan 0,5 atau 0,7. Nah, itu sering digunakan. Sedangkan untuk garis gores, kemudian garis dimensi, atau garis untuk menunjukkan adanya pekerjaan khusus pada satu benda kerja itu lebih tipis ya dibandingkan dengan garis benda kerjanya. Jadi garis pada benda kerja itu harus jelas, ya, dapat dilihat dengan jelas. Ya. Jadi bentuknya lihat dengan tegas. Ya. Jadi pada saat kita melihat gambar benda kerja, nah itu sudah terlihat bentuknya dengan garis yang tebal, yang tebal. Oh ya, dan untuk arsiran, ya, untuk arsiran itu ketebalannya atau jarak antar garis arsiran yang satu dengan garis arsiran yang lain itu minimal minimal 3 kali ketebalan garis yang paling tebal pada gambar yang kalian buat. Jadi minimal 3 kalinya ya jaraknya. Jadi tujuannya adalah agar arsirannya itu bisa terlihat dengan jelas, kemudian tidak terlalu rapat. Jadi minimal itu 3 kali ketebalan garis yang kalian gunakan pada gambar yang kalian buat. Nah, untuk dimensinya pun, ya, jika kalian buat pada kertas yang lebih besar, contohnya pada kertas A1 atau A0 bahkan, itu akan lebih lebar lagi jaraknya, jarak antara arsirannya. Jadi semuanya disesuaikan dengan ukuran dari benda kerja, ya, dari gambar yang kalian buat, termasuk kertasnya, ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi pastinya jarak antara benda kerja yang kalian gambar, ya, pada kertas A4 dengan A0 itu pasti berbeda. Ya. Jika gambar yang kalian buat di A0 itu lebih besar ya, itu pasti jaraknya akan berbeda. Dan minimal jarak antar garis pada arsiran itu 3 kali ketebalan garis yang kalian gunakan pada gambar. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemudian untuk pertemuan garis. Nah, ini pertemuan garis juga penting, ya, untuk kalian ketahui pada gambar benda kerja ya. Jadi ini seperti ini. Nah, ini penggunaan untuk garis gores ya. Ini menunjukkan benda atau bagian yang tidak terlihat pada pandangan.
Jadi seperti ini. Ya, ini penggunaan pada garis gores. Nah, kemudian untuk pertemuan garis. Jadi kita bisa lihat di sini antara garis gores dan garis gores. Ini pertemuannya. Ya. Jadi ujung-ujung garis ini harus bertemu. Antar garis yang horizontal dan vertikal ini harus bertemu. Jadi yang benar seperti ini ya. Kemudian yang salah seperti ini. Jadi antara garis horizontal dan vertikal ini terdapat jarak atau tidak bertemu di ujungnya. Ini salah. Ya. Jadi harus bertemu seperti ini. Kemudian pertemuan antara garis gores dan garis kontinu atau garis nyata. Itu seperti ini. Ya, jadi diberi jarak. Ya, diberi jarak. Ya, yang benar seperti ini. Kemudian yang salah yang menempel seperti ini. Ya. Jadi tidak diperbolehkan membuat pertemuan antara garis gores dengan garis kontinu ini terhubung seperti ini. Nah, ini tidak tepat. Ya. Jadi harus diberi jarak. Ya. Kemudian untuk pertemuan garis, baik itu garis kontinu atau garis gores, atau pada saat kalian membuat garis sumbu seperti ini. Jadi pada saat kalian membuat lingkaran, itu harus ada garis sumbunya atau garis pada benda yang silinder itu pasti ada garis sumbunya. Nah, jadi pertemuannya ini harus bertemu ya, di garisnya. Jadi garis yang kontinu dan yang garis gores ini harus bertemu di sini. Nah, jadi yang seperti ini salah ya. Jadi garis goresnya ada di sela-selanya, di jedanya. Nah, ini salah. Atau antara garis gores dan garis gores, atau garis sumbu dan garis sumbu, itu juga harus bertemu seperti ini. Yang seperti ini salah. Yang berjeda, bertemu di jeda garis. Nah, ini garis sumbu ini harus bertemu ya. Bertemu di pusatnya. Kemudian ini contoh penggunaan garis pada benda kerja. Nah, ini contoh gambar benda kerja. Ini ada garis pergerakan suatu benda kerja, suatu benda dari posisi awal ke posisi akhirnya. Kemudian di sini ada garis perpotongan. Di sini ada garis arsiran yang menunjukkan adanya perpotongan pada satu bagian, ya, pada satu benda kerja. Ya, ini garis potong, ya, kita lihat. Ya. Jadi untuk garis kontinu ini harus garisnya jelas, garis lurus jelas, dan lebih tebal daripada semua garis yang ada pada gambar. Nah, ini garis kontinu. Kemudian garis kontinu yang tipis, ya, garis kontinu yang tipis itu digunakan untuk
untuk garis dimensi. Ya. Untuk garis dimensi itu menggunakan garis kontinu yang tipis atau garis nyata tapi tipis. Jadi arsiran kemudian dimensi menggunakan garis kontinu yang tipis. Kemudian ini garis kontinu bebas ya. Ini digunakan untuk benda kerja yang panjang. Ya. Jadi jika kalian membuat gambar benda kerja yang panjang, kemudian karena saking panjangnya, jadi kalian tidak mungkin membuat benda kerja tersebut ya, dengan skala 1:1 atau skala dan seterusnya ya. Itu tidak mungkin kalian buat pada kertas tersebut. Nah, itu bisa kalian gunakan garis potongan ini. Ya, garis potongan seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Ini juga garis perpotongan. Jadi kalian bisa memotong menggunakan garis ini. Ya, garis zigzag. Ya. Contohnya itu ada di sini. Ini menggunakan garis zigzag. Menunjukkan adanya perpotongan pada area sini. Jadi tujuannya perpotongan ini untuk menunjukkan adanya bagian yang tidak terlihat pada pandangan, ya, pada gambar pandangan yang kalian buat. Jadi baik itu gambar pandangan depan, pandangan samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Ya. Kemudian garis bergores. Ya. Garis gores ini digunakan untuk bagian yang terhalang pada pandangan atau bagian yang tidak terlihat pada pandangan seperti ini. Nah, ini ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan adanya bagian yang berbeda dengan gambar yang ada pada pandangan, ya, gambar pandangan yang kalian buat. Ini harus jika tidak kalian potong ya, jika tidak kalian potong seperti ini harus beri garis gores atau garis putus-putus seperti ini. Kemudian garis bergores, garis bergores atau garis, kemudian titik, garis lagi, titik, dan garis lagi dan seterusnya. Ini digunakan untuk garis sumbu. Garis sumbu. Jadi garis sumbu ini digunakan untuk benda kerja yang contohnya untuk yang silindris ya, atau lingkaran itu harus kalian gunakan garis sumbu. Ya, kemudian untuk garis bergores kemudian zigzag seperti ini. Ini juga digunakan untuk bagian yang terkena perpotongan. Digunakan untuk bagian yang akan kalian potong. Nah, ini bisa kalian gunakan dengan bagian ya, yang tidak beraturan. Jadi kalian pada saat kalian ada bagian yang tidak terlihat pada pandangan, tapi ingin kalian perlihatkan secara jelas, sehingga kalian harus membuat gambar potongnya, ya, gambar potong, sehingga kalian harus membuat garis potong seperti ini, ya, dengan catatan tidak beraturan ya. Jadi ini bisa zigzagnya bisa lebih banyak daripada ini. Ya. Disesuaikan dengan bagian yang ingin kalian perlihatkan.
dari gambar potongan. Ini bisa kalian buat seperti ini. Bisa dilanjutkan ya, zigzagnya. Boleh ke bawah, kemudian lurus seperti ini. Atau jika ada bagian lain zigzag seperti ini, itu boleh. Ya, kalian gunakan ini. Kemudian untuk garis bergores ganda, ini bisa digoreng. Jadi garis, kemudian titik, titik, garis, titik, titik, kemudian garis, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk menunjukkan adanya bagian tertentu yang kalian fokuskan. Jadi pada saat kalian membuat gambar potongan pada bagian tertentu, kalian ya, dalam satu layout, ya, layout pada gambar secara keseluruhan, kalian bisa gunakan garis bergores ganda seperti ini untuk memfokuskan pada satu bagian tertentu. Jadi setelah kalian kotak dengan garis bergores ganda seperti ini, kemudian di sampingnya kalian berikan gambar potongannya untuk memperlihatkan secara jelas. Ya, baik. Dan kita masuk huruf. Kita masuk huruf. Huruf atau teks itu sangat penting dalam gambar teknik. Ya. Dalam menggambar teknik, kalian harus memberikan teks, dimensi, kemudian teks pada etiket. Ya. Etiket atau yang berisi keterangan gambar. Ya. Itu memiliki ketentuan tertentu. Ya. Memiliki ketentuan yang harus kalian penuhi dalam gambar teknik. Jadi baik itu bentuknya, kemudian keseragaman dimensi, kemudian garis atau huruf yang kalian buat itu harus jelas, ya. Jadi harus jelas, bisa terbaca dengan jelas pula. Jadi jangan menggunakan jenis huruf yang tidak bisa atau sulit untuk dibaca dengan jelas. Jadi huruf-hurufnya itu harus standar dan biasa digunakan dengan standar internasional atau standar ISO. Dan hurufnya itu harus bisa direproduksi, ya. Jangan menggunakan garis atau huruf-huruf yang tidak bisa diproduksi atau dicetak. Nah, ini contohnya. Nah, jadi standar ISO. Kemudian ya, ini ada contoh. Jika kalian menggunakan sablon atau pada saat kalian menggunakan rapido, atau jika kalian menggunakan pensil yang kalian peruncing ujungnya, kalian bisa menggunakan sablon atau mal huruf, ya, mal huruf. Jadi huruf yang kalian buat itu dapat tersusun dengan rapi, kemudian dimensinya pun seragam. Ya, ini agar rapi dan jelas, ya. Nah, untuk ketentuannya, ya, jadi standarnya itu 2,5 untuk ketinggian, 2,5, 3,5, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Ya.
Jadi minimal huruf yang paling kecil itu adalah 2,5 mili. Jadi 2,5 huruf yang paling kecil untuk ketinggian hurufnya, dan tidak boleh lebih kecil daripada itu karena akan terjadi kesulitan pembacaan gambar. Jadi harus lebih besar daripada 2,5. Dan sekali lagi ini juga disesuaikan dengan dimensi gambar yang kalian buat. Jika dimensi gambar yang kalian buat itu besar dan pada kertas yang besar, atau katanya A1 atau A0, itu pasti lebih besar lagi daripada 2,5. Pasti lebih besar ya. Jadi untuk penataan gambar ya, baik itu garis dimensi, kemudian teks, termasuk benda kerjanya ya, itu pasti harus um, menyesuaikan dengan dimensi kertas. Jangan sampai kalian gunakan kertas yang besar tetapi gambar yang kalian buat itu kecil, atau kertas kalian kecil tapi gambar yang kalian buat itu besar ya. Jadi harus disesuaikan, jangan sampai ada terlalu banyak ruang kosong atau yang jadi hal-hal yang membuat pembacaan gambar itu menjadi sulit ya. Jadi harus menyesuaikan dengan ruang yang ada. Jika kertasnya besar, maka kalian harus membuat gambar dan teksnya itu lebih besar lagi, disesuaikan. Tapi harus proporsional ya. Jangan sampai hurufnya itu lebih besar daripada gambar bendanya. Nah, itu juga jangan. Ya. Oke, baik. Materi kita sampai sini. Ya. Terima kasih. Ya. Semangat untuk belajarnya, untuk ya, menjadi ahli dalam bidang menggambar teknik juga. Jadi menggambar teknik ini sangat penting untuk dikuasai oleh kalian dan pastinya sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang di hari-hari kalian. Ya, oke. Selamat dan sukses. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.